Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Spartacus Jadul part 2 yang merupakan kelanjutan dari film Spartacus Jadul part 1 yang lalu. Di episode yang lalu diceritakan seseorang yang bernama Spartacus, sang pemberontak yang lahir dan dibesarkan sebagai budak. Ia bekerja di sebuah tambang garam di Libya. Dia dijual pada bangsawan Roma yang kaya bernama Batiatus yang notabene adalah pemilik sekolah gladiator di sana. Di sekolah gladiator itu Spartacus bertemu dengan Varinia, seorang budak wanita. Setelah mengikuti latihan yang keras bersama dengan budak-budak pilihan lainnya, Spartacus memimpin pemberontakan yang berawal dari perkelahiannya dengan Marcellus sang pelatih. Kemudian memicu mengamuknya para budak calon gladiator yang lain. Mereka berhasil membebaskan diri dengan melumpuhkan penjaga. Kemudian dilanjutkan ke desa-desa membebaskan para budak dan membentuk pasukan gladiator. Spartacus dan para budak mempunyai rencana keluar dari Italia melalui wilayah Kilikia menggunakan kapal-kapal milik para bajak laut di sana. Para petinggi Roma lantas mengutus Glebras dengan pasukan garnisonnya untuk menyerang pasukan budak di Vesuvius. Namun, sebelum pasukan garnison itu menyerang pasukan budak pimpinan dari Spartacus, para pasukan budak dan gladiator lebih dulu menyerang dengan membakar tenda-tenda mereka. Dan yang tertinggal hanya Glebras sang komandan. Ia diikat ke kuda yang membawanya pulang sembari membawa pesan dari Spartacus yang mewakili para budak dan para gladiator yang lain. Penasaran dengan alur ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film yang lebih menarik berikutnya. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Kita menuju ke Roma. Glebras, sang komandan gagal itu ternyata sudah tiba dan sepertinya ia sedang menghadapi sidang. Glebras menghadapi banyak pertanyaan dari para senat yang terhormat itu. Croesus bertanya tentang kesiapan Glebras ketika diperintahkan membuat benteng dan parit di sekeliling mereka. Ternyata Glebras tidak membuat semua itu. Ia hanya memasang penjaga di setiap sudut dan tak terduga malam itu mereka diserang secara mendadak oleh para pasukan budak. Croesus mengatakan karena Glebras telah mempermalukan Roma, maka ia harus dihukum. Tapi Gracius menyela pembicaraan karena Croesuslah yang waktu itu mendukung Glebras. Maka biarkan dia mengucapkan beberapa kata. Croesus menyebutkan hukuman yang pantas untuk Glebras adalah ia harus diasingkan keluar dari kota Roma. Dan karena Glebras adalah temannya, maka Croesus tidak akan memisahkan diri dari Glebras. Ia pun di sini lantas menyatakan pensiun. I suggest this is no time for honor, patrician honor, American freedom, but I won't take the... Kembali ke para budak yang telah bebas. Mereka melakukan perjalanan panjang menuju wilayah Kilikia untuk keluar dari Roma. Sesekali arak-arakan itu telah cukup banyak menyeberangi sungai-sungai, diguyur hujan melewati bukit dan lembah, dihadang musim dingin dengan tumpukan salju tak terbatas. Di suatu tempat mereka beristirahat. Spartacus mematangkan rencana dan strategi yang akan mereka lakukan. Yang lainnya berlatih perang, sebagian lagi memasak dan melakukan hal-hal yang perlu disiapkan dalam perjalanan selanjutnya. Di sisi lain, Varinia yang sedang mandi dikagetkan dengan kemunculan Spartacus. Varinia mengatakan jika ia akan mempunyai bayi. Mendengar itu, Spartacus bahagia karena mereka akan mempunyai anak. Wow, I mean, you're cold. Here, get underneath this. Baby. Won't break. Di musim semi, kemudian perjalanan kembali dilanjutkan. Di sisi lain, di rumah senat sedang bersidang membahas tentang situasi yang semakin sulit. Di sini bajak laut telah memotong pasokan gandum dari Mesir. Spartacus dan pasukannya mengambil pasokan barang di seluruh Italia Selatan. Lantas, Spartacus dan pasukannya memasuki kota itu. Terlihat mereka sangat gembira disambut penduduk kota seperti pahlawan.
budak-budak dibebaskan dari tuan tanah dan bangsawan. Harta mereka dirampas dan dikumpulkan. The best wine in the world. Di rumah, para senat sedang mandi sauna. Mereka mendapat kabar bahwa kota metropolitan telah dikuasai pasukan dari Spartacus. Terlihat Croesus dan Caesar sedang berbincang serius. Croesus berusaha membujuk Caesar agar kembali ke pihak mereka, tapi Caesar menolak karena Croesus adalah temannya dan tak mungkin ia mengkhianatinya. Lantas dia seakan berlalu meninggalkan Caesar. Croesus menyampaikan keinginannya bahwa pilihannya sebagai konsultan pertama komando seluruh pasukan Italia dan penghapusan senator otoriter di pengadilan. Keinginannya adalah kekuasaan dan itu tidak dapat diterima Gracius. And the abolition of senatorial office. But times change. So does the Senate. Save Rome from the slave army by assuming dictatorship. I've arranged for Spartacus to... We deal with pirates. Kembali ke para budak pasukan gladiator. Ternyata mereka sudah berhasil mencapai pantai berjarak 20 mil lagi. Croesus mengutus pasukan untuk menjemput sang bajak laut. Malam itu, para budak berkemah di tepi pantai. Suasana meriah dan penuh sukacita. Mereka tentu membayangkan tak lama lagi akan menghirup udara kebebasan di kampung halaman mereka masing-masing. Di tenda komando, Spartacus dan teman gladiatornya mempersiapkan rencana ke depan. Di antaranya yaitu kesiapan makanan. Tak lama berselang, si bajak laut itu tiba. Dengan gembira Spartacus menyambut kedatangannya. Diperlihatkan kepadanya perhiasan logam mulia yang nilainya kurang lebih 50 juta sestertius, bagaimana perjanjian mereka waktu itu. Tapi ternyata si bajak laut itu bukan membawa kabar baik, melainkan kabar buruk. Pompei dan pasukannya telah sampai di Italia. Namun, ini tidak mengagetkan Spartacus karena berita itu sudah mereka ketahui sebelumnya. Tapi, yang mengagetkan Spartacus adalah armada Romawi dengan ribuan pasukannya. Dan yang lebih mengagetkan lagi, kapal-kapal yang dijanjikan tidak ada. Bahkan, bajak laut Kilikia mundur dan tidak melakukan penghadangan terhadap armada Romawi yang lewat. Ternyata mereka telah dibayar oleh Croesus. Jika pasukan dari Spartacus ke barat untuk melawan, maka Pompei akan menghabisi barisan belakang mereka. Akhirnya mereka akan dipaksa menuju Roma sebagai satu-satunya pilihan dan di sana pasukan Croesus telah menunggu. Jika Croesus menang, ia akan menjadi pahlawan Roma dan akan mendapat dukungan senat untuk menebus kesalahannya. Si bajak laut akan mengatur agar Spartacus dan rombongannya akan diselundupkan keluar Italia menuju negara timur. Di sana mereka akan dihargai, bahkan bisa tinggal layaknya raja. Mendengar itu, Spartacus menyuruh si bajak laut itu keluar dan pergi malam itu juga. Spartacus mengumpulkan para budak yang jumlahnya banyak. Kepada mereka disampaikan apa yang sesungguhnya terjadi. Perompak Kilikia telah mengkhianati mereka dan tidak ada kapal yang tersedia untuk mereka. Akan tetapi, Spartacus tetap memotivasi mereka untuk terus berjuang demi kebebasan mereka. Ia akan selalu bersama mereka yang merdeka. Mungkin tidak ada perdamaian di dunia ini, tapi selama kita masih hidup, kita harus setia pada diri kita sendiri. Kita akan bertempur malam ini, teriak Spartacus. Tonight! Sementara itu, di Roma, gelar pasukan sedang dilakukan. Dibacakan surat perintah dari Senat bahwa Croesus ditetapkan sebagai konsultan pertama Republik dan panglima pasukan Roma. Ia berjanji membentuk Roma yang baru, Italia yang baru dan kerajaan baru. Ia akan menghancurkan pasukan budak dan memulihkan ketertiban di seluruh wilayah serta menangkap Spartacus hidup-hidup. Kembali ke pasukan budak, mereka mulai bergerak menuju Roma. Mereka menghindar dari kepungan Pompei. Ternyata Croesus telah mengatur strategi baru yang tidak diketahui oleh Spartacus. Ia telah menempatkan pasukan lain di gunung api untuk menghadang Spartacus sebelum tiba di Roma. Dengan demikian, pasukan budak akan mudah dikejar dan dikepung oleh pasukan Pompei. Croesus memanggil Batiatus, pemilik sekolah gladiator itu. Croesus ingin mengetahui deskripsi fisik Spartacus. Batiatus mengatakan bahwa Croesus pernah bertemu dengan Spartacus saat itu, saat ia berkunjung ke sekolah gladiator bersama dua wanita cantik. Croesus mencoba mengingat. Brilliant dagger thrust, Just to see her strong. We're both Roman. Name your prize. If that sail be he who shares this tiny moment after the battle, you may send that.
In such circumstances, I have no doubt. Kembali ke pasukan budak. Malam itu, para budak telah tertidur. Terlihat Spartacus berjalan di antara mereka, memeriksa keadaan mereka. Beberapa pasukan tetap berjaga, beberapa lagi sedang membahas strategi. Go to sleep. I don't. Spartacus menemui Varinia yang telah hamil dan menanyakan keadaannya tentang bayi yang dikandungnya. Spartacus berdoa agar semoga anaknya lahir dengan merdeka dan menitipkan pesan kepada Varinia untuk menjaga anaknya jika anaknya mungkin tidak akan melihatnya. Beritahu siapa dia dan impian mereka berdua. Katakan kebenaran karena banyak orang yang menceritakan kebohongan. Sepertinya ini kata-kata perpisahan. Varinia pun sedih dan lantas memeluk Spartacus. Bagi mereka berdua, tidak ada kata pisah. Selama salah satu dari mereka hidup, mereka akan tetap bersama. Kesedihan itu berubah menjadi bahagia setelah Spartacus merasakan gerakan anak yang dikandung Varinia itu. Seakan memberi semangat kepada mereka untuk tetap berjuang. Singkat cerita, pasukan budak dan legion Romawi pimpinan Croesus bertemu di Gunung Api. Pasukan Croesus mulai membentuk formasi untuk menyerang. Mereka mulai mendekat. Namun, roda api pasukan budak menyambut mereka. Mereka berlarian, tapi terus dikejar roda api dan pasukan pedang. Pertempuran pun dimulai. Pertempuran ini berjalan seimbang. Bahkan, sepertinya pasukan Croesus mulai terdesak. Tapi tak lama kemudian, muncullah pasukan Pompei untuk membantu. Pertempuran itu pun tak berimbang lagi. Pasukan budak mulai terdesak. Korban-korban mulai berjatuhan. Dan akhirnya, pasukan budak pun kalah. Mayat-mayat bergelimpangan. Sejauh mata memandang, Croesus berjalan di antara mayat-mayat itu. Budak-budak yang selamat ditangkap seperti tikus. Termasuk di dalamnya disampaikanlah kepada mereka pesan komandan Italia Marcus Licinius Crassus jika mereka akan tetap menjadi budak, karena budak tetaplah budak. Tapi hukum salib telah ditentukan untuk seorang dari mereka bernama Spartacus. Mereka akan terhindar dari penyalipan jika mereka menyerahkan Spartacus. Mendengar itu, Spartacus pun berdiri, namun didahului oleh Antoninus dan temannya dengan mengatakan, "Aku adalah Spartacus." Been set aside on the single. I'm Spartacus. I'm Spartacus. Melihat itu, Spartacus pun meneteskan air mata. Lantas Batiatus menemui Croesus. Di sini ia mengingatkan Croesus akan janjinya tentang lelang para budak yang selamat. Croesus kembali menanyakan tentang orang yang bernama Spartacus. Batiatus akan mendapatkan hak lelang itu jika dapat menunjukkan orang yang bernama Spartacus. Dalam perjalanan menuju kudanya, Croesus mendengar tangisan bayi. Ternyata di situ terbaring Varinia dan bayinya. Croesus menanyakan di mana ayahnya. Varinia menjawab bahwa Spartacus telah tewas. Croesus masih belum percaya. Croesus membolehkan Batiatus menjual budak wanita lain yang tersisa. Tapi Varinia dan anaknya jangan. Batiatus tetap memaksa mendapatkan Varinia dan anaknya. Dan hal itu membuat Croesus marah, kemudian menyuruh kepada perwiranya untuk mencambuk Batiatus dan membawa Varinia dan anaknya ke rumahnya. Di dalam perjalanan pulang, Croesus bertemu dengan iringan budak yang digiring menuju tempat penyalipan. Di depan Antoninus berdiri Spartacus. Croesus memerintahkan untuk menyalip budak-budak itu di sepanjang jalan menuju gerbang Roma. Tapi kedua budak, yaitu Antoninus dan yang satunya lagi, maksudnya Spartacus, ditahan dulu. Di sini Croesus tidak tahu bahwa yang satunya itu adalah Spartacus.
Di suatu tempat, Batiatus sedang mendapat perawatan di punggungnya. Ia baru saja selesai menjalani hukuman cambuk. Di hadapannya, Croesus menawarkan kepadanya agar ia menculik Varinia untuk membalas dendamnya. I like pride. Attack our enemy from. Oh, no. Add courage to. Well, sementara mereka berbicara, tiba-tiba masuklah Caesar. Komandan garnison itu ternyata ia tidak sendiri. Ia membawa 3 prajurit menemui Croesus. Di ruang senat, Croesus sudah menunggu orang yang disebut diktator olehnya. Budak pemberontak telah disalib di sepanjang jalan sebagai teror kepada pendukung Spartacus agar tunduk kepada Croesus. Penguasa baru itu bahkan telah menyusun daftar orang-orang yang tidak setia kepadanya, dan mereka akan belajar dari kebodohan dan pengkhianatan. You will persuade them. Setelah itu, terlihat Varinia yang sedang didandani seperti kaum bangsawan Roma. Croesus memakaikan kalung Ratu Persia kepadanya. Anaknya dirawat dan diberi ASI oleh ibu-ibu menyusui. Croesus menginginkan kehidupan baru, namun sebaliknya dengan Varinia. Varinia harus melupakan kehidupan lamanya. Hal ini ditolak Varinia dengan tegas. Dia tidak peduli dengan kehidupan barunya itu, karena ia hanya mencintai Spartacus. Croesus berusaha menekan dan mengingatkan ia kepada anaknya yang kini dalam penguasaan Croesus. Tapi Varinia tetap pada pendiriannya bahwa ia tidak mungkin mencintai Croesus. Hal ini membuat Croesus marah, kemudian berlalu meninggalkan Varinia di rumah itu. What sort of a man? Yet on the day he died, thousands and thousands slaves. Why did you love him? I can't tell you. To soothe your fear by having something here. Di gerbang kota tampak Spartacus dan Antoninus telah duduk dengan tangan dirantai, dan pengawal berjaga-jaga. Mereka membicarakan kematian, ketakutan, dan teman-teman mereka yang telah dikorbankan dan disalib di sepanjang jalan hingga di gerbang kota itu. Spartacus teringat Varinia dan anaknya yang menurut dia telah mati. Are you afraid? Tak lama berselang, datanglah Croesus. Ditemunya Antoninus yang memang dikenalnya, dan ia bertanya kepada Spartacus apakah ia Spartacus. Spartacus hanya menatap sinis dan tidak menjawab. Lantas itu membuat Croesus naik pitam dan sangat marah. Spartacus membalas dengan meludahi mukanya Croesus. Lantas Croesus merintahkan agar mereka berdua bertarung sampai mati, dan pemenangnya akan disalib. Pengawal membuka rantai mereka dan membentuk barisan melingkar. Pertarungan pun dimulai. Spartacus menyampaikan biarlah ia membunuh Antoninus agar ia tidak merasakan penderitaan ketika disalib. Tapi sebaliknya Antoninus berusaha membunuh Spartacus karena ia tidak ingin Spartacus disalib hidup-hidup. Spartacus mengunci kedua lengan Antoninus sambil mohon maaf. Ia menusukkan pedang ke dada Antoninus kemudian berkata, "Aku menyayangimu layaknya anakku yang takkan bisa kutemui." Antoninus pun mati di pelukannya. Sambil menangis, Croesus mendekat dan mengatakan kepada Spartacus jika anak dan istrinya ada di rumahnya. Kemudian diperintahkan para pengawal untuk menyalib Spartacus. Disampaikannya agar membakar tubuh Spartacus. Kemudian abunya disebarkan karena ia ingin kuburan Spartacus tanpa penanda. Hunted his ashes scattered in secret. I knew he could be beaten. But now... Di rumah, terlihat Gracius sedang duduk di meja kerja memeriksa surat-surat. Kemudian datanglah Batiatus bersama Varinia dan anaknya. Rupanya, Batiatus sedang dalam misinya melaksanakan permintaan Croesus untuk menculik Varinia dan anaknya dari rumah Croesus. Lantas disuruhnya Batiatus pergi ke Aquitania bersama Varinia dan anaknya menemui gubernur. Di sini kemudian Gracius memberikan sertifikat senator untuk kebebasan Varinia dan dokumen untuk anaknya. Gracius pun memenuhi janjinya membayar sejumlah 2 juta sestertius, banyak 2 kali lipat dari kesepakatan mereka sebelumnya. Batiatus mengajak Gracius segera pergi bersama mereka, tapi ditolaknya. Ia menyuruh mereka segera pergi sebelum tentara datang. Varinia memeluk Gracius. Kesedihan nampak dari raut mukanya. Tapi Gracius berkata,
simpan air matamu, simpan untuk perjalanan panjang. Setelah mereka pergi, orang yang sering menentang Croesus bermurah hati, memberi derma kepada orang miskin dan memperlakukan pelayanannya dengan baik itu mengambil belatinya, kemudian bergegas ke bak mandi. Dipastikan ia bunuh diri karena tidak ingin menjadi budak Croesus. Di pagi hari, Batiatus, Varinia, dan anaknya keluar dari gerbang kota. Mereka akan melakukan perjalanan ke Aquitania. Penjaga menghentikan mereka dan menyuruh turun dari gerobak untuk diperiksa. Batiatus menyerahkan sertifikat dari senator dan mengatakan bahwa dia diperintahkan senator pergi. Varinia yang akan turun dari kereta menatap ke depan. Lalu dilihatnya budak-budak di sepanjang jalan itu. Ia bergegas mendekati salib-salib itu di mana Spartacus tergantung dan Varinia berkata, "Ini anakmu, dia merdeka Spartacus." Ungkapan doa yang pernah diucapkan Spartacus ketika anak itu masih dalam kandungan. Harapan tentang masa depannya, bukan hanya untuk anaknya, tapi untuk semua kaum tertindas. Harapan hidup yang merdeka. Varinia berjanji akan memberitahukan anaknya siapa ayahnya dan apa impiannya. Lantas Batiatus datang menghampiri dengan gerobak dan menyuruh Varinia naik ke gerobak. Varinia meluk lelaki yang disebut cintaku dan hidupku itu. Ia berharap ia mati dengan tenang. Batiatus menarik Varinia untuk segera naik ke gerobak dan pergi sebelum situasi berubah. Spartacus hanya bisa menatap kepergian Varinia dan anaknya di antara budak-budak yang tersalib menuju hidup yang merdeka sebagaimana harapannya. Demikian alur cerita film Spartacus yang rilis pada tahun 1960. Spartacus memang telah tiada, akan tetapi cita-citanya akan tetap hidup dan kebebasan pun akhirnya menang meskipun lama setelah kematiannya dengan dihapusnya perbudakan. Sekian dulu ya guys alur cerita film dari kita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan sampai jumpa lagi di alur cerita film yang lebih menarik berikutnya. Jika teman-teman penasaran, ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film yang lebih menarik berikutnya. Dan jika teman-teman ada saran, kritik, atau referensi untuk alur cerita film selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.